Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan GPS di era sekarang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Abian Arif Fadilah, yang kedua Bagus Triyudanto, ketiga adalah Ahmad Rusyadi, yang keempat adalah Dimas Dwi, kelima adalah Sajri Ramadhani, keenam ada Muhammad Renaldi, dan yang ketujuh adalah Ardiansyah bin Sangkala. Dalam era globalisasi, kebutuhan informasi sangatlah tinggi, dan penyajian informasi dituntut sangat cepat dan tepat. Pada saat ini, informasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang utama. Salah satu media yang dapat menjadi fasilitas untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat adalah internet. Internet merupakan salah satu wadah untuk manusia mudah memperoleh informasi yang diinginkan. Perkembangan internet sangat pesat. Salah satu hal yang dikembangkan sejak lama adalah GPS. Seperti yang telah kita ketahui, GPS atau Global Positioning System adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer, baik darat maupun udara. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih sangat terbatas. Tapi kini, teknologi GPS bisa dipakai semua orang yang memiliki smartphone dan internet. Cikal bakal GPS diawali oleh penemuan para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat. Di tahun 1957, ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Efeknya sama seperti mendengar suara klakson yang berubah seiring mobil melaju. Penemuan tersebut menghasilkan gagasan besar. Satelit dapat dilacak dari darat dengan mengukur frekuensi sinyal radio yang mereka pancarkan. Sebaliknya, lokasi penerima di darat dapat dilacak berdasarkan jarak dari satelit. Dari situlah muncul ide untuk menciptakan sistem navigasi berbasis sinyal satelit yang kita sebut dengan GPS. Kemudian adapun tujuan dari materi kami, yang pertama, mengetahui apa itu GPS dan apa kaitannya dengan era sekarang. Yang kedua, mengetahui perkembangannya GPS dalam era digital dan era globalisasi. Dan yang ketiga, membahas GPS lebih jauh tentang pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari serta penerapannya. Berikutnya dilanjutkan oleh Dimas. Oke, pembahasan tentang GPS. Global Positioning System adalah perkembangan dari kompas, peta, dan radar. GPS memiliki kemampuan dari ketiga alat pendahulunya. GPS dapat menentukan arah seperti kompas, dapat menggambarkan permukaan bumi, sehingga dapat menunjukkan arah dan tempat. Selain itu, GPS juga mampu mendeteksi apakah jalan yang akan ditempuh mengalami kemacetan atau lancar. Alat ini ditemukan oleh Ivan Getting dan Brett Parkinson. GPS beroperasi dengan bantuan satelit yang terhubung dengannya. Satelit ini memberikan sinyal radio GPS, sehingga GPS dapat menentukan posisi penggunanya. Pada perkembangannya, sekarang GPS juga semakin diperlengkapi dengan kemampuan tambahan lainnya. Alat ini semakin banyak digunakan oleh pengendara. GPS saat ini mampu menunjukkan posisi dan rute kendaraan secara real time. Benda ini juga dapat mendeteksi kecepatan dan keadaan mesin apakah dalam keadaan mati atau menyala. GPS saat ini terdiri dari 3 segmen utama, yaitu terdiri dari segmen ruang, segmen kontrol, dan segmen pengguna. Angkatan Luar Angkasa AS mengembangkan, memelihara, dan mengoperasikan segmen ruang dan kontrol. Satelit GPS menyiapkan sinyal dari desa, dan setiap penerima GPS menggunakan sinyal ini untuk menghitung lokasi 3-8 dimensi, bintang, bujur, dan ketinggian dan waktu saat ini.
Cara kerja sistem GPS pada dasarnya adalah menentukan jarak antara posisi satelit GPS pada orbitnya di angkasa luar ke alat penerima GPS. Dengan minimal 4 sinyal satelit yang diterima pada alat penerima GPS, maka alat penerima GPS dapat menghitung dan tingkat kelitian tertentu lokasi alat penerima GPS tersebut di atas permukaan bumi. Pada saat ini, ada lebih dari 31 satelit dengan 24 satelit aktif GPS yang mengorbit di angkasa luar, tersebar di 6 bidang orbit. Sinyal dipancarkan oleh satelit GPS memuat informasi waktu kapan sinyal itu dipancarkan dan juga informasi mengenai posisi satelit yang bersangkutan di angkasa luar. Satelit GPS dilengkapi dengan jam atom yang memiliki ketelitian sangat tinggi, sehingga rentang waktu yang terbungkus dalam sel GPS mempunyai tingkat ketepatan atau akurasi yang sangat tinggi. Berikutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan 5 fungsi utama dari GPS. Yang pertama, lokasi. Menentukan posisi suatu objek yang ingin dituju. Yang kedua ada navigasi, untuk menunjukkan arah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang ketiga ada pelacakan, untuk memantau objek atau mencari pergerakan suatu objek. Yang keempat ada pemetaan, untuk membuat peta dunia. Yang kelima ada cuaca, untuk memungkinkan untuk melakukan pengukuran cuaca yang tepat. Berikutnya ada penerapan penggunaan GPS pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam menjalankan fungsinya untuk menentukan lokasi GPS, manfaatkan satelit untuk mengirimkan sinyal sehingga bisa mendeteksi lokasi seseorang atau suatu tempat yang ingin dituju. Ini sangat bermanfaat sekali bagi pengguna Gojek online. Yang kedua, GPS navigasi memiliki fungsi sebagai pemandu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kata lain, GPS navigasi mampu menunjukkan arah tujuan pengendara dengan menggunakan peta digital. Ini sangat membantu pengguna untuk menunjukkan arah saat perjalanan jauh agar tidak tersasar. Kemudian yang ketiga, GPS untuk sistem pelacakan. Pemanfaatan GPS juga sangat berguna untuk para pemilik kendaraan. Dengan alat bernama GPS Tracker, pemilik kendaraan dapat mengetahui di mana letak kendaraannya. Sangat berguna untuk yang sering lupa parkir atau untuk mencari kendaraan jika dicuri orang. Kini ada banyak sekali alat GPS Tracker dengan berbagai fitur dan ukuran. Selain pada kendaraan, GPS Tracker juga bisa dipasang pada jam tangan yang dapat berfungsi untuk mengetahui di mana posisi orang yang sedang menggunakan jam tangan tersebut, khususnya bagi orang tua yang sibuk kerja dan memiliki anak yang di bawah umur, mulai dari umur taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar, agar orang tua dapat mengetahui lokasi anaknya pada saat di sekolah atau sedang tidak bersama dengan orang tuanya. Kemudian yang keempat, contoh berikut dari penerapan pengimplementasian teknologi GPS adalah untuk sistem informasi geografis, seperti untuk mengukur luas suatu wilayah yang sangat besar, atau untuk mengukur jarak dari suatu titik ke titik lainnya yang tidak bisa dilakukan dengan cara manual, atau untuk mempermudah pembuatan peta suatu wilayah. Kemudian yang kelima, GPS mobil memiliki fitur yang dapat digunakan untuk mendeteksi cuaca, tekanan udara, kelembapan, dan suhu pada suatu daerah. Jadi misalnya pada sedang berkendara ke suatu tempat, Anda bisa menggunakan GPS untuk melihat kondisi cuaca daerah tersebut. Dengan begitu, Anda dapat melakukan persiapan matang sewaktu untuk menuju tempat tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa GPS merupakan salah satu sistem satelit yang dapat mengetahui posisi di permukaan bumi. Dan saat ini, GPS telah berkembang ke dalam aplikasi yang bermacam-macam sesuai dari kebutuhan yang ada. Contohnya seperti navigasi, melacak seseorang, pembuatan peta, mengetahui letak geografis, dan sebagainya. Sistem GPS telah banyak membantu dalam kehidupan masyarakat modern, apalagi dalam sistem kerja navigasi yang memanfaatkan sistem GPS ini. Sebuah saran, pada saat penggunaan GPS saat berkendara, hendaknya menggunakan phone holder agar tidak mengganggu konsentrasi untuk mengemudi, sehingga tidak membahayakan keselamatan pengendara. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik untuk membantu kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan tidak menggunakan GPS untuk hal yang negatif. Sekian persentase dari
Kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.